Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, hari ini kita akan meliput penyampaian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan untuk tahun 2022 dan penghargaan bagi PBB pajak terbaik untuk kecamatan dan desa dan pembayar pajak yang lainnya hasil pajak tahun 2021. Selamat mengikuti. Di daftar hadir, kami persilakan untuk mengisi tempat duduk yang telah kami sediakan. Realisasi 2021 sekitar 471 miliar, sehingga ada surplus sekitar 30 miliar lebih. Termasuk di pajak daerah itu ada peningkatan di atas 2%. Kemarin di 2020 kita realisasi 181 miliar, dan di tahun 2021 pajak daerah di atas 198 miliar. Sholawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabiyana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang taat akan salah dan tuntunannya. Kurang lebih 3 miliar rupiah mendapatkan plakat dan juga piagam penghargaan. Untuk selanjutnya penghargaan diberikan kepada IGA Krisna Swasti SHMKM, pejabat pembuat angkatan tertib administrasi pelaporan BPHTB tahun 2021. Kang Ilham, tahun kemarin saya dengar ketika menerima penghargaan dari Bupati itu target 5 miliar. Faktanya sekarang kalau tidak salah dari laporan tadi, pengatur waktu pengantar acara itu 3,5, Apin mendekati 3,6. Kendala terjadi di tahun 2021 gimana ini sehingga tidak tercapai target? Ya, alhamdulillah hari ini dapat penghargaan kedua dari Bapenda yang diberikan oleh Pak Bupati Sumedang. Waktu itu kalau nggak salah diundang maghrib mengaji sama Pak Bupati, dan di situ target tahun 2021 berharap bisa 5 miliar itu kan. Namun pada hasilnya hanya mencapai 3,6 miliar itu. Sebenarnya kalau dari notaris PPAT sendiri, kita hanya memproses apa yang sudah dibayarkan dan kita langsung bayar seperti yang sudah divalidasi. Namun memang volume akad belum mencapai
maksimal gitu kan. Ada penyebabnya, diantaranya karena syarat akad di bank itu kan minimal harus PBG. Sekarang kan ada aturan baru ini PBG. Jadi dengan adanya PBG ini di pihak pemerintahan Sumedang belum optimal. Jadi para developer Sumedang sebetulnya rumah sudah siap diakadkan ketika sudah ada PBG yang tadinya itu hal yang memang menjadi penghambat dalam pelaksanaan proses akad kredit. Karena memang kebanyakan akad itu KPR perumahan subsidi yang salah satu syaratnya supaya bisa diakadkan itu hanya menunggu produk PBG, yaitu kepanjangan dari IMB, PBG. Alhamdulillah Perdanya Sumedang sudah mengeluarkan. Sekarang lagi pihak Dinas Perizinan dan PU khususnya Perkim sedang dalam membahas perihal retribusi secara online. Jadi mudah-mudahan dengan sudah adanya keluar PBG, dan ini kan berkas kalau nggak salah numpuk hampir ada 200 berkas ini di Dinas PU untuk merealisasikan proses PBG tersebut. Jadi ketika sudah PBG keluar, otomatis akan sudah bisa berjalan dengan lancar. Kemudian dari konteks itu apa ada kendala lain termasuk minat masyarakat terhadap perumahan itu sendiri sehingga target tidak tercapai? Kalau untuk perumahan, alhamdulillah pengembangan di Sumedang cukup lumayan besar dan banyak semenjak ada akses tol, apalagi nanti tol jalur Cileunyi Sumedang sudah bisa diakses itu. Untuk saya ini kan masih pemulihan, dan di exit tol pemulihan juga itu hampir lumayan banyak untuk pembukaan perumahan baru di Kecamatan Pemulihan, Cimanggung, dan Tanjung Sari. Makasih. Kemudian ini untuk capaian target di tahun 2002 ini diprediksi di angka berapa? 5 miliar. 5 miliar. Secara aturan PBG tersebut sudah selesai, mudah-mudahan bisa realisasi. Kemudian strateginya gimana sehingga mencapai 5 miliar? Apakah dari tahun 2021? Kalau dari notaris PAT, jadi saya pribadi tidak berakhir di proses akad KPR saja, tapi kita dari hulu ke hilir sehingga bisa mendapatkan potensi pembayar BPHTB besar. Jadi pada saat pembebasan itu kan dari pihak PT selaku pembeli membayar BPHTB, dan memang kalau dari nominal itu besar dari pembebasan. Sedangkan kalau dari KPR ya secara aturan kan harga transaksi dikurangi 60 juta kali 5%, itu secara hitung-hitungan BPHTB. Plafon dari subsidi kan kurang lebih 110 juta itu ya. Nah, tapi kalau dari pembebasan itu minimal 1 miliar lebih, itu harga transaksinya di atas 1 miliar. Jadi peluang untuk PA di Sumedang lebih tinggi kalau dari pembebasan. Makanya kita lebih bagus hulu hilirnya dapat di dua-duanya gitu. Kemudian apabila nanti tol Cileunyi sampai dengan Sumedang, apalagi sampai Ujung Jaya, prospek ke depan untuk perumahan di Kabupaten Sumedang khususnya, kemudian dari pendekatan kenotariatan gimana? Ya, bahkan sekarang banyak developer yang buka perumahan itu berjarak minimal 1 kilo dari exit tol. Yang tadi saya sebutkan sudah kan di pemulihan, itu sudah banyak akses baru, pembukaan perumahan baru, terutama Tanjung Sari, Pemulihan, sama Cimanggung, termasuk Cimalaka, exit tol Cimalaka sudah ada beberapa perumahan yang saya kelola di Desa Rumah Manggala. Kalau exit tol di Ujung Jaya itu di Paseh, Tomo, dan sebagian Ujung Jaya lagi proses pembangunan. Di Sumedang ada berapa lokasi yang sedang digarap di notaris Kang Ilham sendiri? Kalau sesuai teknologi dari awal kurang lebih ada 35 developer. 35 developer yang sudah pernah diakadkan atau kerjasama. Nah sekarang ya kurang lebih ada 10 perumahan yang
baru memulai perumahan baru gitu atau tahap-tahap baru gitu. Kemudian harapan dari selaku notaris ke masyarakat yang punya minat terhadap perumahan yang ada di Kabupaten Sumedang, saran-sarannya bagaimana? Ya, khusus bagi warga Sumedang, baik yang belum menikah atau sudah menikah, bagi yang memang sudah bergaji UMR atau usaha berkecukupan, saya sarankan karena memang rumah itu adalah utama ya, apalagi bagi yang menikah muda, kan kita harus rumah dulu, dan karena subsidi itu kan terjangkau sekali itu cicilannya, bahkan sampai per bulan hanya 800.000 per bulan gitu. Jadi ini kan kita menunjang juga program dari Bupati, rumah si Bupati kan 10.000 rumah kalau salah gitu. Jadi termasuk untuk merealisasikan program dari Bupati tersebut. Ya, makasih ya Kang Ilham, sukses selalu dan mudah-mudahan lebih optimal dalam memberikan kontribusi untuk Sumedang yang lebih baik. Amin, amin. Assalamualaikum Kang Rohana. Waalaikumsalam. Kang Rohana sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang. Tadi mendengar dari laporan nih tahun 2021 ini tidak mencapai capaian target dari PAD, itu dari PBB dan lain sebagainya. Kendala yang sangat krusial di tahun 2021 gimana, Kang Rohana? Baik, berkaitan dengan capaian target kita, memang pajak daerah di tahun 2021 tidak tercapai 100%. Ada beberapa pajak yang memang tidak tercapai, yang paling besar itu di BPHTB dan PBB. Gitu. Sehingga ini suatu kendala bagi kami untuk mengevaluasi berkaitan dengan potensi BPHTB. Strategi apa yang harus kita lakukan nanti di tahun sekarang, tahun 2022. Dari BPHTB saja, dari target 50 miliar itu kita terrealisasi di angka 32 miliar, sehingga ada defisit sekitar 21. Ini kami akan bekerjasama dengan para notaris maupun PPATS Sumedang maupun investasi yang masuk ke Sumedang agar segera untuk bisa direalisasikan strategi kami di tahun 2022 sekarang. Untuk PBB dari target 60 miliar kita terrealisasi sekitar 58 miliar lebih, 8,9, sehingga ini juga salah satu kendalanya itu dari buku 123 yaitu yang ada di desa-desa, sehingga ini juga strategi kami, kita akan melakukan evaluasi ke desa-desa yang memang capaian targetnya rendah. Ini juga ada capaian target yang 100% di 15 desa yang akan kita sampaikan penghargaan. Untuk yang kurang mencapai target, kita evaluasi apa kendalanya, gitu. Apakah di masyarakat atau di sistem kita, gitu. Sistem pengertian di kolektor dan lain-lainnya. Kita melakukan strategi berkaitan dengan sekarang sudah mulai evaluasi berkaitan yang 2021, kendala-kendala apa yang dilakukan. Kemarin kita melakukan ke desa-desa yang capaiannya memang rendah, memang ada beberapa kendala berkaitan dengan realisasi PBB buku 123. Ternyata ada juga berkaitan dengan masyarakat yang karena pandemi COVID dan lain-lain juga berpengaruh terhadap capaian dari PBB P2. Iya. Kemudian harapan di tahun 2022 ini dari target dan prediksi kemungkinan capaian target gimana? Harapan tahun 2022. Kami di 2022 memang dari target 273. Ada peningkatan nggak dari tahun sebelumnya? Dari tahun sebelumnya ada peningkatan. Memang kalau dari segi realisasi ada peningkatan dari tahun ke tahun. Mulai dari tahun 2020 kita realisasi di 181 miliar, tetapi di 2022 itu sudah mencapai 198,9 miliar. Nah, di tahun 2022 kita targetkan itu minimal harus di angka 200 miliar lebih lah, meskipun dari target yang di APBD itu 273. Kita juga harus mengevaluasi target-target itu
karena potensi yang ada di Kabupaten Sumedang harus real sehingga tidak mengganggu berkaitan dengan APBD kita nantinya. Ya, makasih ya Kang Rohana ya. Sami, mangga, Sukses Pak. selalu ya. Yuk, Sama-sama. assalamualaikum. Waalaikumsalam.